Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang keteladanan sang sahabat bertangan emas. Abdurrahman bin Auf berjulukan sahabat bertangan emas. Menurut sebuah hadis, Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Sejarah mencatat, lelaki yang terkenal piawai berdagang ini tergolong kelompok yang mula-mula masuk Islam. Pada masa Rasulullah SAW, dirinya termasuk yang dipercayai untuk berfatwa di Madinah. Ia lahir dengan nama Abdul Amr. Keislamannya terjadi 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq beriman. Begitu menjadi muslim, Rasulullah SAW memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk Islam sebelum Nabi SAW menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah di Mekah sebelum hijrah. Seperti kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam lainnya, Abdurrahman bin Auf tidak luput dari penyiksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy Mekah. Namun ia tetap sabar dan tabah. Abdurrahman turut hijrah ke Habasyah bersama kawan-kawan seiman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan Quraisy. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat diizinkan Allah hijrah ke Madinah, Abdurrahman menjadi pelopor kaum muslimin. Di kota yang dulu bernama Yastrib ini, Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Saat termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah, ia berniat membantu saudaranya dengan sepenuh hati. Namun Abdurrahman menolak. Ia hanya berkata, "Tunjukkanlah padaku di mana letak pasar di kota ini." Saat kemudian menunjukkan padanya di mana letak pasar, maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana. Belum lama menjalankan bisnisnya, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk mahar nikah. Ia pun mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, "Saya ingin menikah." "Ya Rasulullah," katanya. "Apa mahar yang kau berikan pada istrimu?" tanya Rasulullah SAW. "Emas seberat biji kurma," jawabnya. Rasulullah SAW bersabda, "Laksanakanlah walimah atau kenduri walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkati pernikahanmu dan hartamu." Sejak itulah kehidupan Abdurrahman menjadi makmur. Seandainya ia mendapatkan sebongkah batu, maka di bawahnya terdapat emas dan perak. Begitu besar berkah yang diberikan Allah kepadanya, sampai ia dijuluki sahabat bertangan emas. Pada saat perang Badar meletus, Abdurrahman bin Auf turut berjihad fisabilillah. Dalam perang itu, ia berhasil menewaskan musuh-musuh Allah, diantaranya Umar bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi. Begitu juga dalam perang Uhud, dia tetap bertahan di samping Rasulullah ketika tentara muslimin banyak yang meninggalkan medan perang. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang dikenal paling kaya dan dermawan. Ia tak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Pada waktu perang Tabuk, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta benda mereka. Dengan patuh Abdurrahman bin Auf memenuhi seruan Nabi SAW, ia memelopori dengan menyerahkan 200 uqiyah emas. Mengetahui hal tersebut, Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah SAW, "Sepertinya Abdurrahman berdosa karena tidak meninggalkan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya." Rasulullah SAW bertanya kepada Abdurrahman, "Apakah kau meninggalkan uang belanja untuk istrimu?" "Iya," jawabnya, "mereka kutinggalkan lebih banyak dan lebih baik daripada yang kusumbangkan." "Berapa?" tanya Rasulullah. "Sebanyak rezeki, kebaikan dan pahala yang dijanjikan Allah." Pasukan muslimin berangkat ke Tabuk. Dalam kesempatan ini, Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh siapapun. Ketika waktu sholat tiba, Rasulullah SAW terlambat datang. Maka Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam sholat berjamaah. Setelah hampir selesai rakaat pertama, Rasulullah SAW tiba, lalu sholat di belakangnya dan mengikuti sebagai makmum. Sungguh tak ada yang lebih mulia dan utama daripada menjadi imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para nabi, yaitu Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat,
Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mukminin atau para istri Rasulullah. Dia bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu mulia itu bila mereka bepergian. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf membeli sebidang tanah dan membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan kepada Ummahatul Mukminin. Ketika jatah Aisyah radhiyallahu anha disampaikan kepadanya, ia bertanya, "Siapa yang menghadiahkan tanah itu buatku?" Abdurrahman bin Auf jawab si petugas. Aisyah berkata, "Rasulullah pernah bersabda, tidak ada orang yang kasihan kepada kalian sepeninggalku kecuali orang-orang yang sabar." Engkau telah mendapatkan kasih sayang Allah dan engkau berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah selalu merahmatimu. Begitulah doa Rasulullah SAW bagi Abdurrahman bin Auf terkabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan berkahnya sehingga ia menjadi orang terkaya di antara para sahabat. Bisnisnya terus berkembang dan maju. Semakin banyak keuntungan yang ia peroleh, semakin besar pula kedermawanannya. Hartanya dinafkahkan di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Walau termasuk konglomerat terbesar pada masanya, tapi itu tidak mempengaruhi jiwanya yang dipenuhi iman dan takwa. Abdurrahman bin Auf wafat dalam usia 72 tahun. Jenazahnya diiringi oleh para sahabat mulia seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lain. Dalam pidatonya, Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, "Engkau telah mendapatkan kasih sayang Allah dan engkau berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah selalu merahmatimu." Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.